untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Terima ya. Semuanya dalam keadaan baik. Ya, sebelum kita mulai berdoa, sebaiknya kita cek dulu kebersihan atau kerapiannya masing-masing. Coba cek dulu kebersihannya. Ya, kalau sudah bersih, kita pengabsen dulu ya. Ibu panggil namanya satu persatu. Nah, nama yang pertama Ibu panggil Mas Nawari, Zahra Esane, Nur Saima, Evi Juliana, Aisyah Lutfia, Septi Rahmaito, Cantika Aulia, Nur Milan, Jupe, Laila Marito, Rahmi Aulia, Penny Wadi, Rais, Rifki. Oh, berarti hari ini tidak ada yang absen ya? Semuanya hadir. Ya. Di sini sebelum kita memulai materi atau pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita dipimpin oleh ketua kelas kita. Coba ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Warzuqni fahma wasi'a. Dan di sini sebelum kita mulai, sebaiknya kita mau nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air kita. Sebaiknya lagunya dipimpin oleh Septi Aulia. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Di sini materi kita pada hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mengetahui keanekaragaman makhluk hidup, maka dan berdasarkan karakteristik yang diamati adalah mengidentifikasi sifat karakteristik zat dan menggunakan perubahan fisik kimia serta memisahkan campuran sederhana. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, masih adakah yang ingat
Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba apakan? Coba dulu bilangkan pelajaran kita sebelumnya. Pencemaran, Bu. Pencemaran terbagi menjadi 3, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Iya, coba tepuk tangan. Ya, di sini Ibu tanya dulu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, coba. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri yang dimiliki. Iya. Karena di sini tadi klasifikasi makhluk hidup itu adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri yang diamati. Jadi di sini Ibu tanya lagi, apa itu yang dinamakan dengan taksonomi? Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Iya. Di sini nanti sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan menunjukkan atau menayangkan sebuah video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian amati ya. Pernahkah membayangkan temukan buku yang banyak berserakan di mana-mana? Dan jika guru meminta mengambilkan satu buku dengan judul tertentu, bisakah kamu menemukannya? Nah, pasti sulit kan? Sekarang bayangkan temukan buku yang rapi di perpustakaan sekolahmu. Pasti lebih mudah kan saat mencari buku yang diinginkan? Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak loh. Untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita berikan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu seperti apa materi klasifikasi makhluk hidup? Simak terus videonya ya sampai habis. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tahukah adik-adik siapa sih tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori yang digunakan pada saat itu. Ilmu tentang klasifikasi dinamakan taksonomi, dan setiap tingkatan-tingkatan dari klasifikasi disebut dengan takson. Sampai sini dulu, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, di sini tadi kalian sudah menyaksikan sebuah video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Berarti setelah kalian mengamatinya, kalian sudah tahu komponen atau pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Dan sebelum Ibu bagikan LKPD-nya di sini, Ibu sarankan untuk pembagian kelompok. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok saja ya. Berarti dalam satu kelompok nanti ada 4 orang ya. 2 laki-laki di mana? Gabung sama yang perempuan pun boleh. Ya, Ibu kasih 15 menit mengerjakan, karena nanti ada lagi presentasi ke depan berkelompok ya. Dan kerjakan.
Di sini nanti akan Ibu buat persentase berkelompok ya. Kelompok siapa yang duluan nanti maju ke depan. Baru nanti boleh kelompok yang lain menanyakan untuk kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Di sini yang duluan ke depan siapa? Kelompok A atau B? Siapa kelompok A? B. Kelompok A saja dulu. Siapa tadi yang A? Siapa? A, B, C, D, E. Ya, laki-laki berarti kelompok E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang kamu amati dari tayangan video tersebut? Kami dapat mengerti bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan tingkatannya, dimulai dari kingdom, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Apa saja yang kamu lihat pada video tersebut? Kami dapat melihat bahwa hewan yang bertulang belakang vertebrata seperti sapi, kelinci, ayam, burung, dan kami dapat melihat hewan yang tidak bertulang belakang seperti invertebrata seperti cacing lintah. Satu bagian yang hidup adalah air, ikan, tumbuhan, air, plankton yang melayang-layang. Dua, bagian yang tidak hidup adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam pasir. Tiga, bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Yang tidak hidup merupakan salah satu contoh ekosistem air yang dibuat di dalam ekosistem disusun oleh organisme atau komponen hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan juga dari komponen tak hidup untuk bentuk bekerja. Satu, setelah jenis-jenis ekosistem apa saja yang diamati lingkungan sekolahmu? Makhluk hidup atau biotik, manusia, hewan, tumbuhan, jasa hidup. Makhluk tak hidup atau biotik, air, tanah, udara, dan cahaya. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok A? Tidak ada. Ya, coba tepuk tangan untuk kelompok A. Lanjutkan kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain boleh ya. Coba tanya yang belum mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang kamu amati dari video tersebut? Dan klasifikasi makhluk hidup, atau kami dapat mengamati berbagai macam tumbuhan. Apa saja yang kamu lihat pada gambar di atas? Hewan tumbuhan seperti reptil, ikan, sapi, ular, burung, katak, kambing, kucing, dan lain-lain. Satu, bagian yang hidup adalah air, ikan, tumbuhan, air, plankton yang melayang-layang. Dua, bagian yang tidak hidup adalah Air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terdapat dalam pasir. tiga, bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Oksigen merupakan salah satu contoh oksigen air yang dibuat di dalam akuarium. Ekosistem disusun oleh organisme atau komponen hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan juga dengan komponen tak hidup untuk membentuk unit kerja. Satu, catatlah jenis-jenis ekosistem apa saja yang diamati di lingkungan sekolahmu. Dua, catatlah semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut dalam suatu tabel seperti berikut. Kerjakan dan diskusi bersama anggota kelompok. Makhluk hidup lotik, manusia, hewan, tumbuhan, jasad lainnya. Makhluk tak hidup, abiotik, air, tanah, udara, cahaya. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok B dari kelompok A atau kelompok C? Coba tanyakan yang belum mengerti. Ada? Atau ada pertanyaannya dari kelompok E? Sudah. Nah, kalau tidak ada, silakan saya beri tepuk semangat dulu untuk kelompok B. Tepuk semangat. Silakan kelompok C. Apa kelompok E sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang kamu amati dari tayangan video tersebut? Klasifikasi makhluk hidup, Apa saja yang kamu lihat pada gambar di atas? yaitu air, hewan, dan tumbuhan. Pada gambar tersebut terdapat air, ikan, dan tumbuhan. Air. 1. Bagian yang hidup adalah air, ikan, tumbuhan, air, plankton yang melayang-layang. 2. Bagian yang tidak hidup adalah Air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlalu dalam pasir. 3. Bagaimana bagian yang hidup dan tidak hidup dapat berinteraksi satu dengan yang lain? Apel sekali merupakan salah satu contoh ekosistem air yang dibuat di dalam akuarium. Ekosistem disusun oleh organisme atau komponen hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan juga dengan kelompok tak hidup untuk membentuk unit kerja. 1. Catatlah jenis-jenis ekosistem apa saja yang diamati di lingkungan sekolahmu. Makhluk hidup biotik, manusia, hewan, tumbuhan, jasad renil. Catatlah semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut dalam suatu tabel seperti berikut. Makhluk tak hidup, abiotik, air, tanah, udara, cahaya. Dari presentasi kami, apakah ada yang mau bertanya? Iya. Dan pertanyaan lagi untuk kelompok E. Tidak ada? Ya, silakan dari tepuk tangan dari semangat kelompok.
Ya, tadi kalian sudah berdiskusi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Benda tak hidup apa lagi atau abiotik? Apa tadi kalian buat? Ya. Sekarang Ibu akan membagikan lagi poster soal saya saja, ada 5 soal ya. Waktunya Ibu kasih 10 menit karena waktu kita sudah mulai habis. Coba dikerjakan. Tulis namanya nanti di sini. Buat jawabannya di belakang.
hidup yang lain, makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dan juga kita mengetahui saling ketergantungan antara makhluk yang